Ketiga calon ini adalah orang pilihan, orang terbaik yang dimiliki Republik ini. Sudah seharusnya ketiga orang ini punya dan pasti punya. Kita suka sering dengar kayak lu gerbong siapa, ya kan? Cuman dengan itulah ketika kita menikmati prosesnya, baru disitulah kita benar-benar bisa menjiwai rasanya. Welcome to Politics. Balik lagi sama gue Puja. Dan gue Dino. Hari ini kita kedatangan sosok milenial atau Gen Z ya? Gen Z ya? Milenial ya? Kayaknya sih milenial rasa Gen Z. Inspirasional muda ya. Ini milenial rasa Gen Z ini. Yeah. Dan jubir PKB katanya. Oke, Jadi ini berarti takut nih gue yang ngomongnya. Pak Anies sama Cak Imin ya. Siap. Kita Juru sambut bicara aja. ya. Mas Rafif Muhammad. Bener Bener ya Bang ya? Siap, Mas Rafif. Rafif Rizkullah. Ah, iya. Mas Rafif Rizkullah. Sehat Bang? Sehat. Thank you semua. Gue udah diundang sini nih politik. Iya, jadi kita justru mau dengar cerita Abang banyak nih Bang. Iya. Justru gue udah denger banyak hal baik nih tentang politik. Waduh. Happy dong. Iya. Siap. Gimana Bang berarti Bang Ya. pada akhirnya background yang Abang punya gitu kan, usaha juga. Terus sekarang ada di dunia politik bahkan jadi garda terdepan nih kan. Tadi kan juru bicara. Jadi jubir langsung kita yang muda-mudanya tanya nih kan. gitu ya. Gimana Bang, ceritanya gimana nih Bang bisa akhirnya di titik ini Bang? Jadi mungkin sedikit cerita bahwa gua lulus tuh tahun 2016. Oke. 16 ya. Dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Kebetulan satu alma mater nih. Oh. Unpad Unpad dong. ya. UNPAD. Anyway, post gua lulus, gua akhirnya gua memilih berkarir ke Singapura. Kurang lebih 1 tahun back and forth antara Singapura sama Malai. Law firm ya? Law firm Law firm, sebagai lawyer arbitrase waktu itu. Exposes diri gua ke banyak hal lah, terlebih dengan network yang jauh lebih luas dibandingkan untuk start karir gue di awal. Balik dari situ gue memutuskan untuk berkarir di law firm lagi, tapi ini mungkin kantor baru. Oke. Jadi kalau kata anak-anak Gen Z sekarang mungkin atau anak-anak milenial sekarang, kantor startup tapi startup hukum. Oh, I see. Law firm, Law firm. tapi law firm baru. Nah itu gua spend 2 tahun di sana. Baru akhirnya gua memulai kantor hukum gua sendiri. Dulu kantor hukum gua sendiri tuh namanya launcher.id. Launcher ya. Kita specialize di establishing, scaling up untuk perusahaan-perusahaan startup digital yang saat ini dulu tuh kan waktu gua set up tahun 2019 itu lagi market kita lagi on the trend banget tuh, Fintech ya? terkait establishment startup. Salah satunya Fintech. space fintech. Oke. Yes. Nah, dari situ sebenarnya kurang lebih gimana gua bisa bernetwork dan akhirnya mengestablish diri gua sampai sekarang. Menyambung ke kegiatan gua sekarang di politik. Ini kalau mungkin orang rada aneh sih kalau dengar ceritanya, karena bagi gua nih berpolitik hobi. Wow. Why so? Hobi karena kayak jadi pas COVID lah akhir 2021 bisnis tetap berjalan. Cuman kan banyak offline-nya tuh waktu Yes. itu bisnis kan. Betul. Sehingga kayak lebih banyak waktu untuk kalau bahasa gue berkontemplasi, lo berpikir ya kan. Terus gue ngerasa dalam proses gue dari 2016 sampai dengan 2021 walaupun alhamdulillah secara trajektori karir cukup fulfilling untuk gue, cuman gue tidak sebahagia itu ketika gue tidak sebahagia dan se-fulfilling itu
Mungkin kalau misalnya anak-anak sekarang mereka selain mencari karir, materi, dia nyari fulfillment kan. Yes. Ya. Nah, dalam proses gue inilah fulfillment ini yang berasa hilang. Kayak apa ya? Gue menjalani hidup tapi kayak kurang meaning gitu, nggak ada, kurang maknanya gitu. Nah, makanya gue suka nyebutnya adalah kenapa Viv masuk ke politik? Karena hobi. Karena dari dulu dari SMP gue udah aktif di organisasi. Di SMP itu gue bendahara umum OSIS. SMA tuh gue nggak dapet jadi ketua OSIS, tapi ada cerita apa serunya gue bikin OSIS tandingan waktu itu. Waduh. Terus Dualisme. Dan behind the scene gitu ya. kuliah gue wakil presiden Asosiasi Mahasiswa Hukum se-Asia di International Board. Jadi there's always more dari dulu. Yeah. Buat gue kayak apa namanya, ya sekolah tuh jadi lebih, ya sekolah ada proses utamanya, tapi gue selalu ngerasa bahwa butuh ada satu proses lain yang bisa nge-fulfill diri gue. Nah, mungkin kalau dianalogikan dia seperti kayak berkegiatan sosial, tapi bagi gue tuh tetap harus ada trajektorinya. Ya jawabannya kurang lebih di politik. Yes. Nah itu awal mula atau cikal bakalnya kenapa gue mengconsider lah untuk kayaknya gue harus nyoba di politik nih gitu Itu lah. start dari tahun berapa tuh, Viv? 2021. 2021. Ya, 2021. Aktif di politik. Mulainya tuh bukan aktif di politik. Jadi gue sempat ngobrol lah sama teman-teman gue pada saat gue kayak gue ngerasa ada yang kurang nih, kayak kok gini-gini aja gitu loh. Karena ya tadi balik lagi kayak selain menurut gue yang gue gue selalu pahami adalah selain lo butuh fulfillment secara karir, secara materi, manusia itu tetap butuh sense of aktualisasi dirinya kemana. Nah, gue ngobrol lah waktu itu sama teman-teman gue, akhirnya gue start nge-setup foundation namanya Bara Foundation. Oke, Bara Foundation. Idenya sederhana banget sebenarnya. Gua yang secara DNA berangkat dari bisnis digital atau banyak mengkonsult perusahaan-perusahaan digital, dari mulai proses establishmentnya, dia proses perkembangannya sampai akhirnya mereka tersetap. Berangkat dari situlah gue ngelihat bahwa di 2021 akhir itu kan banyak banget UMKM atau selain UMKM atau usaha-usaha lah kita sebut yang mereka stuck. Isunya adalah karena ya kita terbiasa dengan akses pasar offline. Yeah. Dan masalahnya sebenarnya kan ada lagi nih beberapa waktu kebelakangan sempat jadi distorsi atau masalah lagi kan di masyarakat. Nah, berangkat dari situ sebenarnya sederhana bahwa gue pengen deh coba ngegabungin. Jadi kan gue klien-klien gue nih, jadi karena gue nge-establish si law firm gue yang memang bergerak di bidang digital dari 2019, gue punya portfolio of clients yang sudah lakukan itu lebih dulu, ya kan. Nah, ini it's a matter, ini tinggal permasalahan gue meyakinkan mereka untuk give back ke usaha-usaha rumahan. Jadi kurang lebih secara konsepsi sederhananya adalah, udah gue ajak teman-teman gue, bro, lo bantuin lah nih emak-emak yang dagang nasi sama sayur di rumah, supaya dia bisa mengoptimalisasi Gojeknya. Jadi waktu itu pada saat gue temui di lapangan, pada saat mulai interview orang-orang punya usaha ini, sudah ada mereka di GoFood. Sorry, jadi nyebut merek gue. Di platform online. Di platform online. Cuman bahasanya itu belum optimal. Bahasanya, Bang, ya kita kadang dapat, kadang enggak. Dia bilang, 1, 2. Yang gue denger nih katanya, yang kita denger Bang, kalau misalnya di GoFood nih, di platform gini,
harus bakar duit dulu kan. Secara konsepsi itu mereka nggak ngerti gimana gitu loh yang disebut bakar duit Iya, iya. dan sebagainya. Nah, disitulah gue coba ajak teman-teman dari platform-platform tersebut yang mereka sebut untuk ngasih langsung nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud Yeah. gitu lah? Lalu bridging Apa the sih gap rumor gitu yang ya. beredar gitu lah? Basically bridging the gap. Nah, sebenarnya nggak complicated berpikirnya bahwa ya udah kayak gue kenal mereka kebetulan yang di sisi sini, terus gue berpikir ingin melakukan sesuatu, ya udah kayak bro lu bantuin lah gitu lah. Jadi skemanya tuh kelas sebenarnya waktu itu. Setiap hari kita buka kelas yang bergantian aja diisi sama platform-platform itu. Toh kebetulan platform-platform itu juga memang punya komitmen untuk give back to society. Nah, dari pemikiran itu bahwa gue berangkat, mission statement gue adalah dalam proses ini badan usaha atau korporasi besar itu jangan semata-mata dianggap hanya mencari keuntungan. Tapi jadi impact ya. Bahwa perannya mereka di society ini, di masyarakat ini itu lebih besar dibanding itu. Oke. Ini kan tinggal permasalahan amplifikasinya, impact analisisnya, hal-hal yang sebenarnya memang mereka bisa tap in di mana sih sehingga bisa ngasih impact terbesar di masyarakat lingkungan sekitar mereka beroperasi. Itu yang jadi mission statement gue bahwa kayak gue sebagai pengusaha, usaha itu ya pada dasarnya tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, sepakat. Betul. Ini bukan NGO, ini bukan organisasi Perkumpulan. non-profit, bukan perkumpulan. Usaha itu tujuannya adalah mencari profit. Tapi dari situlah gue punya mission statement bahwa usaha tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, Yes. tapi juga berikan manfaat ke masyarakat yang ada di sekitar. Nah, jadi dari proses gue di establish Bara Foundation itulah yang ngebuat gue jadi punya mission statement politik nih. Yes. Bahwa gue sebagai sebagai pengusaha, terus awalnya berkegiatan sosial sehingga punya mission statement politik adalah untuk nge-bridge gap antara bisnis dengan masyarakat. Begitu juga dengan politik ya, bridging the gap antara pemerintah Exactly. dengan rakyat. Oke, apakah dengan lo sebagai pengusaha lo sudah berhasil nih nge-convince your client? Apakah dengan begitu yang menjadi lo makin boost your self confidence buat bisa meyakinkan masyarakat juga untuk mengantarkan lo di DPR RI? Is that so? Kita pushback dikit dulu. Jadi berangkat dari situ akhirnya gue berkesimpulan bahwa memang yang bisa lakukan ini di DPR RI. Oke. Mungkin dalam skala provinsi itu bisa dilakukan. Tapi secara impact itu jarang lah biasanya perusahaan yang hanya beroperasi pada satu provinsi tertentu. Terlebih kita bicara Jakarta. Jakarta dia akan hanya berfokus ya pada wilayahnya aja, paling yang bisa bergerak ya BUMD-BUMD sekitarnya. Nah, berangkat dari situ bahwa gue sempet discuss, gue sempet bingung sebenarnya kayak gue majunya apa nih. Jadi gue punya mission statement ini. Karena jadi gue punya tuh mission statement dulu. Iya, oke. Tujuan exit. Iya, jadi gue punya mission statement dulu bahwa kayak gue ngapain nih, gitu. jadi pertama gue berangkat bahwa gue ngerasa butuh fulfillment dalam hidup gue. Ya. Dan gue berpikir bahwa bukan giving back ya, melakukan ini gue bisa punya fulfillment lain. Kedua, setelah gue melakukan proses itu, ketemulah dengan satu mission statement to bridge the gap between business and society. Oke. Jadi mission statement itu, karena jadi waktu itu gue tuh sempat nulis ada kayak semacam my dream for Indonesia. Wish, apa tuh bang? Ya itu basically kayak mission statement gue gini. Okay. Kita selalu atau yang sering terjadi adalah
adanya disparitas yang sangat tinggi antara korporasi dengan masyarakat. Beberapa bulan lalu kita disuguhkan dengan proses yang cukup hit tentang masalah relokasi warga di daerah Rembang. Yes. Itu kan, nah memang mungkin bahwa lebih dari itu banyak hal complicated yang terjadi di dalamnya, yang mungkin kita pun terlalu dini untuk menilai bahwa apakah itu hal benar atau tidak untuk dilakukan. Tapi terlepas dari itu, makanya mission statement gue adalah to bridge the gap between business and society. Bagaimana usaha bukan hanya satu unit ekonomi, tapi dia juga menjadi the root and soul, jadi jiwanya dalam masyarakat juga. Karena ya kita nggak bisa pungkiri bahwa usaha kan adalah darahnya atau nadinya perekonomian kita. Gitu. Nah dari mission statement itu, gua ngobrol lah sama dia. Jadi kayak kalau gue bilang dedengkotnya Jaksel, Jakpus lah. Sepuh. Jadi waktu pas gue mau ngebangun ini, mereka emang udah punya community organizer di wilayah sini. Nah kenapa Jaksel? Awalnya sih Jaksel ya. Jadi kayak awalnya Jaksel karena sesederhananya bahwa kantor gue domisili di Jaksel. Yeah. Jadi nggak jauh-jauh gue kemana-mana. Nah dari situ doang sebenarnya. Terus akhirnya pada saat gue cerita gini kayak sempat ada pikirannya apa di RD. Bahkan ada sempat pikirannya kayak wah lu kayak nggak cocok Viv kalau misalkan DPRD atau bahkan DPR gitu loh. Kayak udah lu berbisnis. Jadi dinamika itu cukup banyak gitu loh. Panjang tuh Bang. Panjang. Jadi pengusaha aja lah. Iya. Betul. Nah, cuman akhirnya gue sampai di satu titik kesimpulan bahwa harus ada formulasi kebijakan dalam skala nasional yang bisa nge-bridge gap ini. Okay. Nah itu yang akhirnya akhirnya gue majunya kan di DPR RI. Oke. Gue majunya kan di DPR RI. Dan ini first shot ya? Hah? Pertama kali. Jadi makanya orang tuh rada aneh ketika kan gini, orang tuh di berpolitik biasanya pada saat nih kayak gue masuk ke kolam ini. Bedanya bisnis sama politik, kalau bisnis tuh pada saat lu ketemu orang nih, lu gak akan ditanya lu anak siapa. Betul. Lu itu di bisnis kayak currency-nya uang. Yes. Fundraise lu udah belum? Iya, A, B, C, currency gitu. lu uang. Iya. Menurut gue itu jauh lebih sederhana dibanding berpolitik. Dan objektif ya. Exact. Berpolitik lo akan dilihat sanat lu siapa. Iya, Lu darah mana? Darah mana? Iya. Mentor Lu siapa, makanya kan mentor? kita suka sering dengar kayak lu gerbong siapa. Iya. Gue pada saat pertama kali masuk itu gue sangat bingung. Kayak gue siapa ya? Gue ngapain di sini ya? Serius kan lu merasa kayak gitu? Betul, gue gerbongnya siapa ya? Kayak siapa? Dan bahkan sampai dengan detik ini proses gue masih banyak yang nggak percaya bahwa gue murni orang yang mencoba. Oke. Bukan bawaan siapa, Titipan siapa? tidak diperkenalkan siapa, tidak dimentori siapa. Ya dalam proses ini akhirnya gue menemukan senior, menemukan mentor-mentor yang tapi nyemplung dulu nih, jadi kayak ketok pintu dulu, assalamualaikum, masuk rumahnya, terus kayak ngobrol, oh iya dah sini gitu lah. Bukan yang kayak karena gue punya mentor udah si Rafif di politik ya gitu loh. Si Rafif di politik ya, lu berproses di politik. Nah prosesnya lu tangganya nanti begini ya, nah, itu nggak ada tuh. Bawaan ketum atau Nah itu yang menurut gue cukup membingungkan buat gue di awal. Yes. Karena gini, sampai dengan detik ini semua orang mungkin menganggap bahwa yang gue ucapkan adalah omong kosong. Kayak karena nggak mungkin menurut mereka orang masuk politik nggak punya trace minimal lah. Kakeknya dulu pernah Iya. kakeknya punya ada sanatnya, ada peranannya, minimal ada jejaknya, ada rekam jejaknya. Nah ini gue beneran sama sekali nggak ada. Jadi ya itu juga yang menurut gue jadi tantangan sendiri dan advantage sendiri gitu loh. Karena gue terlepas dari anasir-anasir atau dogma-dogma politik orang pada umumnya gitu loh. Ya karena gue ingin melakukan ini dengan dengan se-fun
mungkin dan sebermanfaat mungkin. Karena kan gini, gue berangkat dari punya mission statement, baru action plan-nya gue bentuk, Yes. ya kan? Iya. Nah, dari sinilah sebenarnya makanya gue bilang ya jadi tantangan dan kelebihan sendiri. Ya tantangannya adalah apa namanya membuka lebih banyak pintu aja yang diketok. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Nah, tapi ya kelebihannya itu pun apa namanya dalam proses ini gue terlepas dari anasir-anasir dogma-dogma politik yang sudah terbangun. Yes. Bukan berarti baik atau buruk ya, tapi ya gue sebenarnya keluar dari itu. Jadi ya bisa berproses sesuai dengan mission statement yang tadi gue bentuk di awal. Oke. Tapi kenapa akhirnya lo berangkat ini dengan memakai rodanya PKB? Apa yang lo percaya dari partai itu sampai I see. pengalaman pertama lo di DPR RI? Oke, gue PKB. Oke, gue jadi jubirnya. Oke. Apa yang nge-convince lo? Nah, balik lagi, kita tarik mundur lagi. Jadi nggak tiba-tiba Raf jadi jubir. Iya. Gimana tuh? Apa namanya? Pada proses gue buat apa namanya Bara Foundation itu kan periode di tengah 2021. Berjalanlah dia sampai dengan tengah 2022. Oke. Nah, memang di titik itu awalnya gue cukup di Bara aja ya, Bara aja nih yang bergerak gitu loh. Nah, yang memperkuat kayak oke, Rafif DPR RI ini. Memang pada saat proses Bara ini gue mulai berkomunikasi lah dengan berbagai unsur politik. Ya. Oke. Ya dianggap bahwa pergerakan-pergerakan ini di di periode itu memiliki muatan-muatan Diiniin politik, ya. ya kan. Ngobrol akhirnya apa ya? Mungkin kalau secara fit kebetulan jadi memilih PKB tuh bagi gua sebenarnya kalau misalnya dibilang kan biasanya orang selalu bilang kayak Viv lu PKB emang lu NU. Gue tuh nggak ngerti. Bener-bener To be bener-bener honest, bingungnya Mas. Iya, to be honest itu bagi gue. Cuman yang satu hal yang gue tahu dulu, gue punya guru ngaji, namanya Pak Ustadz Tasbih. Oke. NU. Bukan, sorry. Nah dia menyebutnya bahwa kita adalah Islam aswaja, Oke. Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya bukan masalah keislamannya Iya. yang jadi titik gue memilih PKB. Iya. Ya. No, bukan karena titik Islamannya. Di situ apa namanya nilai-nilai yang ada di PKB itu mengingatkan gua pada almarhum guru ngaji gua. Jadi Pak Tasbih ini dia pensiunan BUMN, pensiunan pegawai rendahan BUMN. Dia ini ngaji, bikin tempat pengajian. Isinya itu, jadi gua kan kebetulan dulu tinggal tuh kayak ya rumah gua rumah gua sederhana tapi di komplek. Berbatasan langsung dengan perkampungan. Oke. Bener-bener perkampungan ya, dengan perkampungan. Nah, isi pengajian gua dulu tuh teman-teman gua ya banyak anak-anak yatim yang dari perkampungan. Ada yang sebatang kara, ada yang bapaknya udah nggak ada, ada yang ibunya udah nggak ada. Itu dari gua masih SMP. Nah, beliau nih juga, oke, gue lanjut dulu lah, sorry. Nah, si Pak Tasbih ini jadi kayak, lu ada yang pernah nonton film Coach Carter gak sih bro? Jadi Coach Carter tuh kayak tentang coach basket yang isinya anak juvenile semua, Ya. begajulan sampai akhirnya dia bisa nge-push anaknya buat Jadi berprestasi, jadi ini juara. ya. Yes. Kurang lebih gitu ceritanya. Nah, apa yang tertanam dalam kepala gue di proses gue mengaji di Pak Tasbih ini, itu sama. Jadi gua sedikit banyak berhutang kesuksesan gua terhadap proses gua ngaji di dia. Dia ustadz rumahan, dia bikin tempat pengajian di rumahnya, bayar dengan sukarela. Yes. Jadi dia terima uang bayaran pun, misalnya dia terima nih dari gua, yang bisa bayarlah, yang masih punya orang tua, Ya. bayar kita. Itu buat apa? Buat ngasih makan anak yatim lagi. Wow. Nah, yang hebat di sini menurut gua, dia bukan cuma mengajarkan mengaji. Dia mengajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Yes. Jadi, yang kita dari maghrib sampai isya itu diajarin ngaji, baca Quran.
Pasca Isya kita diajarin dari mulai mimpin tahlilan, mandiin mayit, jadi khotib sholat Jumat, Wow. terus sampai dengan nyembelih kambing. Jadi sampai sekarang nih gue bisa nyembelih kambing sendiri, Oke. nyembelih sapi Ntar sendiri, kita tes ya, Din. karena Kalau haji. dari Pak Tasbih ini. Wow. Niatnya sederhana. Gila. Niatnya sangat sederhana. Dia ngeliat nih, teman-teman gue yang lain itu dengan rasio pendidikan yang sangat rendah. Yes. Kesempatan mereka punya pendidikan yang lebih tinggi jauh, jauh banget. Gue masih ingat sampai dengan sekarang. Bahasa dia sesederhana bahwa minimal lu belajarin ini, dia bilang. Minimal dia bilang. Sebodoh-bodohnya lu, nggak bisa ngapain lu masih bisa berguna di masyarakat dan lu bisa makan dari situ. Yeah. Dan bagi gue itu maknanya dalam. Wow. Bagi gue maknanya dalam. Kayak dia tidak hanya di titik itu, dia tidak hanya memberikan makan ke anak-anak yatim ini, ke teman-teman gue ini, tapi lebih dari itu dia kasih kail sederhananya. Yes. Yeah. Itu yang menurut gue sangat menginspire gue. Sampai dengan detik ini selalu gue ceritakan tentang almarhum Pak Tasbih ini. Sehingga sampai dengan detik ini gue belum pernah ketemu guru ngaji lagi nih. Yang kayak, oh ini guru gue. Yes. Nah, ya cerita almarhum ini menurut gue yang akhirnya pada saat gue membuka komunikasi dalam proses politik ini, gue kayak nostalgic. Kebayang gak? Jadi bahwa ya gue paham bahwa setiap partai politik mereka punya karakternya masing-masing. Betul. Mereka punya prosesnya masing-masing. Mereka punya gaya komunikasi masing-masing. Lebih dan kurangnya, gue merasa masuk ke PKB ini nostalgic buat gue. Karena nilai-nilainya itu mirip sama apa Value yang lo tadi iniin ya. ya. Mungkin kalau nilai-nilainya kayak itu stiker lah bagi gue. Ya. Cuman lebih dalam dibanding itu secara culture, bagaimana berkomunikasi, penerimaan elit-elit partai, ya nostalgic aja buat gua gitu Iya, lah. iya. Sehingga kayak itulah yang akhirnya gua berangkat ke PKB ini. Nah, balik lagi karena gua bukan anak siapa-siapa, bukan anaknya kiai. NU gitu. Bukan, ya NU secara kultural Oke, gitu kultural, loh. ya. Ketok pintu, pada dasar ketok pintu. Ketok satu pintu ke pintu lain akhirnya ketemulah dengan ketua tim juru bicaranya PKB Mas Iman. Nah dari situlah baru kita banyak diskusi bareng, menggagas satu pikiran bareng, dan akhirnya sampai saat ini tergabung sebagai tim juru bicaranya dari PKB. Wah. Jadi kurang lebih gitu ceritanya. Sebenarnya ya nggak ujuk-ujuk jadi oh ya juru bicara gitu. Jadi memang ada Prosesnya sebuah panjang ya. sebuah tanggung jawab moral yang sebenarnya abang dapat dari Pak Tasbih tadi, dan akhirnya Betul. semangat inilah yang menjadi idealis untuk akhirnya bisa ngasih warna lah di dunia Betul, pemerintahan betul. yang lebih fun, yang lebih berdampak. Luar biasa banget. Berarti artinya lu bang masuk sini bener-bener kosong dan lu berarti ngikutin proses, lu turun langsung ke masyarakat. Betul. Lu turun dapil, Betul. lu ketok pintu, itu Betul. lu lakuin semua bang? Betul. Jadi Serius, Bang? karena gini, bagi gue tuh jadi bonus. Yes. Di kesempatan ini pertama kali nih gue ikutan podcast begini. Yes. Bagi gue menjadi dewan itu bonus. Oke. Gue orang yang sangat percaya hidup itu suratan takdir. Ya. Percaya banget gue. Karena jejak hidup gue mengatakan kayak enggak, hidup gue nih kalau gue ceritakan secara rinci nggak masuk di akalnya manusia. Kenapa tuh? Kayak nggak bisa gini dalam waktu within berarti 2016 gue lulus, within 7 tahun gue lulus, gue bisa menjalankan hobi semahal politik, nggak masuk akal. Ya. DPR RI lagi, DKI 2 lagi maksudnya. Iya. Neraka ya? Nggak. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Gue menempatkan ini
akhirnya apa sebagai hobi. Kalau misalnya tanya nih, Viv lu nggak sayang Viv buang duit? Iya. Iya, udah Buang nyaman duit, bang lu buang jadi seorang entrepreneur. Exactly. Dan banyak orang selalu bilang kayak, wah lu abis modal berapa Viv ya kan? Biaya sekolah, biaya Iya sekolah. kan? Spill dong gitu. Lu habis modal berapa Viv ya kan? Lu nggak sayang kayak kalau lu kalah gimana? Ya itu karena gue tidak menggantungkan harapan gue pada keberhasilan gue. Ya. Iya, setiap orang yang maju dalam proses ini berharap dia duduk, Pasti. berharap dia jadi. Tapi gue bukan tujuan yang gue cari. Mission statement gue yang sudah gue punya, Yes. kendaraannya gue udah punya. Ya sekarang tinggal proses. Ini kan perjalanan ya. Iya. Tinggal ikhtiarnya aja nih bang Iya, ya. proses naik turunnya, enak nggak enaknya, ya ini yang menurut gua justru gua berharap bahwa kedepannya teman-teman yang juga maju, yang mungkin kita bicara usia yang relatif muda, please do really enjoy the process. Ya, exactly. Mungkin ini terkesan sangat naif untuk orang yang memiliki DNA politik. Iya. Cuman dengan itulah gue yakin dan percaya bahwa ketika kita menikmati prosesnya, baru disitulah kita benar-benar bisa apa ya bahasa gue, menjiwai rasanya. Makanya gini, pada saat gue berproses di sini atau ngobrol dengan berbagai teman-teman juga yang mau jadi politik, pertanyaannya selalu habis duit berapa, target suara berapa dan sebagainya. Turun ke masyarakat dimintain duit gitu bang biasanya bang. Mana amplopnya gitu ada nggak sih? Pasti. Itu dinamika dalam masyarakat karena sudah lama di entertain dengan hal yang Ya. seperti itu. Yes. Nah, tapi lebih dari itu, Din, Put. Masyarakat kita, gue bicara Jakarta lah ya, Ya. Jakarta 2. Itu juga tidak sepraktis itu kok. Setuju. Bahwa esensinya berpolitik adalah memanusiakan manusia. Iya. Iya. Yes. Bahwa mereka bukan hanya serta-merta angka-angka dalam kertas suara. Pragmatis nggak juga ya bang ya? No, mereka bukan hanya angka-angka dalam kertas suara. Kadang ini kita suka terlalu terjebak dalam presentase-presentase duluan ya. survei, Iya. angka-angka dalam kertas suara. Gue paham bahwa itu cara praktis dalam berpikir Ya. berpolitik. Tapi gue yang berangkat di sini keluar dari anasir-anasir berpikir politik lama. Gue orang yang percaya bahwa berpolitik ini berbicara rasa juga. Dia butuh rasa yang sangat besar. Baik kesukaan lu, ketidaksukaan lu terhadap sesuatu. Maka dari itu, kadang hasil-hasil politik, walaupun sudah diperhitungkan dengan matang dengan sedemikian rupa, tidak ada satu konsultan politik pun di dunia ini yang berani memberikan garansi hasil 100%. Iya. 100% ya? Iya, 100. Which means if it fails, ya refund. That's what 100% means dong. Iya. Enggak ada yang berani. Selalu 98. 98 maksimal. 99. 99. Iya. Betul. Karena apa? Dia tahu bahwa 1%-nya politik itu bicara rasa. Iya. Mungkin kalau kita bicara dalam satu dalam satu narasi yang lebih besar ya takdir. Ya. Iya. Tapi gue percaya bahwa berpolitik itu bicara rasa, berbicara memanusiakan manusia. Jadi ketika kita taruhlah kita disebut sebagai aktor-aktor politik nih atau calon aktor-aktor politik, hanya melihat mereka sebagai angka-angka dalam kertas suara, ya sebatas itulah mereka akan memperlakukan kita. Dan sebatas itu pula kebijakan kita akan dibuat. Betul. Jadi kepastian di politik itu adalah ketidakpastian ya bang ya? Betul. Makanya tadi ada 1% tadi tuh ya. Betul. Tapi betul. menarik nih bang, lu kan lu pertama kali maju langsung DPR RI. Tapi lu juga diamanahkan oleh partai untuk jadi juru bicara. Ya. Gimana bang lu manage itu? Maksudnya ya pengalaman lu di DPR ini pertama kali, terus lu ngambil amanah lagi, nggak meledak pala lu bang? Atau gimana cara manage-nya itu bang? Menurut gua gini, orang kan selalu bilang apalagi kayak Notion sekarang work life balance ya. Iya.
Ya, Believe in that? apa? Do you believe in that? To me, you don't need to balance it. Lu nggak perlu menyeimbangkan itu ketika lu benar menyenangi apa yang lu lakukan. Yes. Dari awal gua katakan bahwa bagi gua ini hobinya. Ya. Hobinya, oke. Jadi pertanyaannya apakah pusing ketika lu disuruh misalkan hobi lu main gitar terus? Nah, bro. Iya. Karena lo enjoy. Karena hobinya di sini. passion, Oke. iya. Memang rada aneh sih, orang biasanya hobi main motor. Hobi politik gitu. Orang hobi apa namanya sepedaan. Hobi gue di sini berpolitik, Iya. diskusi kayak gini. Yes. Karena gue emang gak punya hobi sih, by the way. Kayak gue nggak Hobinya politik. apa namanya nggak. Politik sambil nyanyi boleh lah. Ya, Nyanyi sip. boleh lah. Itu kan bagian dari apa namanya berinteraksi, Iya, media berinteraksi dengan masyarakat. Terus ini juga menarik sebagai ujung tombak bang, kan ya pasangan Pak Anies sama Caimin ya. Ya. Seyakin apa bang lu meyakinkan anak-anak muda kan? Karena kan ya terkesan tadi kan, oh ini kayak terlalu Islam sekali gitu kan, kayaknya terlalu serius banget, I see. terlalu mikir banget. Lu gimana cara lu untuk akhirnya meyakinkan kita anak muda yang mungkin ngerasa ya bang santai-santai aja deh bang, party-party aja deh bang, Siap. nongkrong-nongkrong aja deh bang. Gimana bang lu meyakini? Jadi gini, secara ruhnya, gue bicara partai ya, PKB. Memang kita punya ruh keislaman yang sangat kuat. Cuman tadi kalau berangkat dari cerita gue, bicara keislaman pun ada satu benang merah yang siapapun harusnya bisa mengaitkan diri di situ. Kebermanfaatan. Bagaimana lu menjadi, kalau bahasa dulu gue sering ikut conference tuh, the agent of change. The agent of change. Ya. Anak muda ya. Exactly, the agent of change. Nah, seharusnya menurut gua untuk anak-anak muda yang denger ini, disinilah tempat kalian berproses sebagai agent of change. Sesuai dengan tema yang kita usung perubahan itu. Ya. Apa namanya? Bahwa menjadi agent of change doesn't mean disagreeing Ya. dengan apa yang sudah dilakukan. Disavowing semua yang sudah dilakukan. Enggak. Itu bukan, that's not the essence of change. Yes. Tapi secara objektif berani untuk melihat poin-poin mana yang sudah baik dan lalu poin-poin mana yang harus diubah atau dioptimalkan. Yes. Itu menurut gue being the agent of change dan itu misi perubahan yang mau kita bawa. Ya. Jadi makanya kalau gue selalu diskusi sama teman-teman lain, emang apa yang mau diubah lagi? Kayak tadi sesuai dengan mission statement gue, bahwa bridging the gap antara usaha dengan masyarakat. Yes. Isunya apa sih? Bahwa kemanfaatan usaha ini Ya. harus bisa dirasakan oleh masyarakat kita, ya. ini. Sama apa yang mau digaungkan dan dibawa dalam proses narasi perubahan ini. Bahwa kemajuan, bahwa development kita, negara kita tidak boleh mengorbankan kesejahteraan masyarakatnya. Betul. Bahwa tidak boleh dilepaskan dari manfaat-manfaat yang wajib diberikan kepada masyarakatnya. Itu aja. Sebenarnya itu key pointersnya gitu Ya. lah. Cuman kan kalau kita berbicara narasi-narasi media kadang itu yang sulit dimengerti. Makanya gue mengencourage banget kita sebagai anak muda mulai berdiri kembali. Bukan kita nggak pernah loh ya bagi gue. Yes. Berdiri kembali di tataran-tataran gagasan yang memang deep. Apa sih memang bedanya? Ya. Kita punya 3 calon saat ini. Dan gue orang yang yakin dan percaya, siapapun, gue ulang ya, siapapun yang berhasil ada di situ, itu adalah manusia-manusia pilihan. Ya. Yang terbaik. Adalah manusia-manusia terbaik yang dipunyai republik ini. Yes. Nah, maka dari itu, kalau yang di atas memang tidak mau mengkuliti idenya, karena ya tadi mungkin berpikir lebih praktis, kita kuliti gagasannya apa sebenarnya, apa sih bedanya gitu. Mantap. Loh, gitu. Ketiga calon ini adalah orang pilihan,
orang terbaik yang dimiliki Republik ini. Iya. Sudah seharusnya ketiga orang ini punya dan pasti punya diferensiasinya masing-masing. Betul. Maka dari itu kenapa mereka punya golongannya masing-masing. Nah, gagasan inilah yang seharusnya dikuliti. Betul. Pendekatan apa yang mau mereka lakukan? Contoh kalau misalkan kita dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kita mengusung tema perubahan dengan apa? Dengan meningkatkan kebermanfaatan terhadap masyarakat atas perkembangan negara kita. Bahwa sejatinya perkembangan negara kita seharusnya manfaat terbesarnya ada pada masyarakat. Ya. Itu tema kita. Oke. Jadi kayak Bang Rafif nih kalau berdebat edukasi ke anak muda udah siap ya Bang ya? Karena Insya kalau Allah, ngomongin Di kampus-kampus juga kayak udah siap, di Insya Allah. kayaknya udah siap nih kayaknya. Karena kalau ngomongin nasionalis, semua orang, semua calon-calon kita nasionalis semua. Betul gitu lah. kan. Jadi perang gagasan nih 2024 ini. Harusnya gitu. Makanya buat influencer Gen Z kita nih, Dino sama Putri, gue berharap di-push ke situ. Yes. Janganlah kita dijebak lagi dalam Polarisasi. politik-politik kelompok. Betul, Yes. betul polarisasi ya. Politik-politik kelompok. Enggak, gue sangat, ayo kita harus cari tahu nih bedanya mereka apa approach-nya. Harus critical Kita thinking kulitin. kita. Iya, kulitin oke. Ketika gagasannya. bicara satu isu tertentu, misalkan yang paling lagi santer nih isu lingkungan, kulitin apa beda approach-nya Pak Anies Baswedan, Pak Muhaimin Iskandar, Pak Prabowo Subianto, Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. ya. Apa perbedaannya? Ya, Ini isu yang ketiganya siapapun yang jadi pasti hadepin. betul. Pertanyaannya satu, apakah ketiga ini menganggap ini sebagai isu? Kedua, kalau iya, bagaimana mengatasinya? Ya. Approach mana yang paling baik? How to-nya ya. Nah, ketiga ini yang menurut konsep inilah menurut gue yang harus lebih sering kita tekankan. Ya. Jadi gue berharap tuh besok di media-media TV pas keluar nih misalkan isu lingkungan hidup Pak Anies Baswedan ngomongnya approach-nya apa? Misalkan yang ngomongnya apa? Pak Prabowo Subianto ngomongnya apa? Pak Ganjar apa? Biar dipilih dari situ. Iya, Iya. betul. Jadi sebagai Gen Z juga harus critical thinking tuh kita Exactly. perang gagasan segala macam. Maka dari itu gue mengencourage juga teman-teman juru bicara dari kubu yang lain Kita menyuarakan ya. untuk Betul. untuk bisa menjawantahkan Ya. pikiran calon-calonnya. Ini orang-orang hebat loh semua. Ya. Dimanapun kalian berada, ini pertarungan putra-putra terbaik bangsa ya. Republik ini. Ya. Dan politik siap memfasilitasi. Sip. Tapi Anyway, apa? gue seneng sih maksudnya kayak muncul orang-orang baru kayak Bang Raffi. Iya. Ini kan waktunya kita yang muda-muda Bang. Betul, Dan betul. ini waktunya muncul nih rising star baru gitu kan. Untuk tadi kita kulitin gagasan itu. Makanya gue orang yang percaya bahwa muda itu bukan cuma di umur, Betul. tapi di pendekatan kita, Ya. di frame berpikir kita, di sudut pandang kita, itu yang harus kita mudahkan. Ya. Bukan berarti umur yang lebih tua tidak bisa lakukan hal itu, bisa. Frame-nya yang harus berubah. Framing-nya, ya. Ngomong-ngomong soal gagasan Bang Rafif, so far ketika Abang terjun ke masyarakat, ke lapangan, apa sih isu-isu yang benar-benar terbelalak Abang kayak wah gila gue baru tahu nih, dan itu akhirnya you twist it into your visions. Dan nanti kalau aku duduk di sini aku akan menyuarakan ini gitu, based on what you've seen and what you felt before. Jangan bilang banyak Bang. Jangan bilang Dengan banyak. tagline-nya ini Din, gerak maju Din. Oke. Gerak dulu aja. Gerak Gerak dulu aja. dulu. Ya. Gimana tuh, Iya, Bang? iya, iya. Jadi satu hal yang menurut gua miris, gua kan berangkat dari dunia usaha. Di dunia usaha kita punya masalah bahwa kok susah ya nyari sumber daya manusia untuk berpartisipasi dalam proses kita atau bekerja di tempat kita. Tapi di masyarakat Iya. itu orang susah nyari kerja. Betul. Ini kan berarti ada isu yang sangat fundamental terjadi. Gua sampai di dua kesimpulan. Either pekerjaannya ada, tapi gajinya tidak mencukupi. Berarti harus ada satu proses di sini yang dibus. Berarti kan ada yang nggak nyambung tuh. Yes. Betul, betul. Gue orang yang percaya tuh, lu nggak bisa berangkat tiba-tiba hasilnya di sini.
ada runut fikirnya kalau gue bilang. Ada runut fikirnya kenapa dia bisa jadi begitu. Nah ini ada yang konslet kan berarti. Atau yang kedua, bahwa adanya talent gap. Oke. Talent gap tuh nggak harus selalu berbicara mengenai tingkat pendidikan ya. Karena banyak yang pengangguran gue temui warga pun teman-teman S1, S2 juga. Iya, benar. Berarti kan talentnya, Iya, talent to execute the job, untuk melaksanakan pekerjaannya betul. yang mungkin jadi isu. Nah, ini yang menurut gua secara fundament butuh kita crack. Karena, nah ini lagi nih, kita selalu digaungkan dengan bahwa kita akan menjadi negara dengan penduduk terbanyak ya. Ya, 2045 ya, 2045. bonus demografi ya. Pertanyaan selanjutnya, kualitas apa yang ingin kita bangun dari populasi yang banyak? Betul. Taruhlah kita 2045 punya jumlah demografi yang besar. Lalu kualitasnya apa? Ya. Sebagai apa? Posisinya di masyarakat akan bagaimana? Dalam pergaulan internasional kualitasnya akan di mana? Ini menurut gua melihat itu gejala-gejalanya sudah mulai ada. Bahwa mau kita bilang, oh banyak kok opportunity di luar sana. Banyak kok pekerjaan yang masuk misalkan ke Indonesia melalui investasi. Toh tapi pertanyaannya, apakah manfaatnya bisa dirasakan? Ya. Toh pertanyaannya, apakah bisa diserap? Ya. Sejahtera nggak nih gitu? Iya, kelihatannya banyak nih. Duit masuk ke Republik ini kesannya banyak nih. Iya kan? Tapi SDM kita ya. Pertanyaannya pada saat opportunity itu ada plak. Bisa diambil nggak? Yes. Talent gap tadi bang ya? Mereka mau serap nggak? Pertanyaannya. Betul. Kan masalahnya ketika ada gap besar ini yang secara fundament itu harus di-resolve. Ya. Bahwa tidak cukup kita cuman meningkatkan di sini, tapi di sini juga harus kita tingkatin. Yes. Nah itu secara fundament menurut gua menjadi isu yang akan gua bawa. Makanya tadi dengan tagline gua gerak dulu aja. Dulu aja. Bahwa poinnya adalah bukan hanya peningkatan kapasitas formal mereka melalui sekolah. Kapasitas formal kan melalui sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, ya kan. Tapi kapasitas talent mereka untuk menyerap Ya. yang sudah baik dilakukan ini nih. Kita harus akui bahwa 10 tahun ini di sini fast growth banget nih, Ya. ya kan. Tapi lucu nggak ketika di sini growth-nya tinggi banget, masih banyak pengangguran kita. Ya. Berarti kan ada yang nggak inline nih, ada yang nggak nyambung, ada yang konslet lah bagi gua. Bridging the gap lagi. Nah, di situ. inilah yang harus kita tetap menurut gua ini sangat butuh dipikirin. Betul. Ya kalau enggak tiba-tiba di sini numpuk banyak, ya disparitas kita yang akan makin tinggi gitu loh. Iya, gapnya. Gap kita yang akan makin tinggi gitu loh. Jangan sampai si bonus demografi ini justru malah jadi beban demografi di 2045 Betul, ya. dan menjadi peningkatan gap disparitas antara usaha dengan masyarakat gitu Ya. loh. Itu sebenarnya the essence point-nya sih. Ya. Mungkin terakhir gue mau nanya sih. Bang ini kan kalau kita lihat kan lu, tadi kita belum bahas banyak juga tuh. Lu juga concern di e-sport anak muda. Oh gitu. iya, iya, iya. Benua Terus tadi, e-sports ya. Iya. Foundation ada juga, usaha ada juga. foundation. Sekarang masuk ke politik. Ini kan lu lagi, ibaratnya nih lu lagi nanam pohon mangga nih bang ya. Lu mupuk juga, lu nyiram juga, lu perhatiin juga. Gue pengen nanya, buahnya itu bang, mangganya itu. Apa sih bang sebenarnya bang? Iya. Lu udah mupuk, udah nanem. Cakep. Bakal dapet mangga nih. Analogi lo keren. Mangganya ini apa nih bang kalau boleh tahu nih bang? Apakah jadi presiden kah? Waduh. Ataukah menteri. ketua umum partai? Iya, misalnya ketum. Secara jujur gue harus bilang nggak ada sih. Jadi belum tahu nih mangganya kemana nih bang? Jadi Enggak, apa? karena gue melakukan ini di awalnya karena gue enjoy prosesnya. Hobi tadi bang ya? Karena hobinya. Oke. Yang gue enjoy bukan hasilnya. Gue justru mungkin orang yang malah bingung anjing kalau gue jadi. Bukan ambisi yang kayak gue mesti jadi ketua Serius, DPR serius. gitu, menteri gitu. Karena gini. Enggak ya? Iya, karena apa gue mau bilang, gaji anggota DPR sama penghasilan gue sekarang gede penghasilan gue sekarang. Udah nyaman, lebih nyaman. Iya.
Why politics ya? berbicara pergaulan misalkan apa gengsi, menurut gue dengan apa yang gue punya sekarang gue bisa memiliki network yang sama. Pertanyaannya kan ya apa yang makanya gue selalu bilang bahwa kalau teman-temannya kayak lo mau ngapain Viv emangnya ya karena gue enjoy Hobi. perjalanannya aja. Enjoy Bang ya. Ya gue enjoy mendiskusikan hal ini, memikirkan hal ini, dan bagi gue penting ini untuk difikirkan. Yes. Bagi gue capek gue mikirin angka-angka bisnis gue mulu, ngerti? Refreshingnya ke sini. Tapi kan Ceritanya kalau kesini. ngomongin politik kan capek mikirin jumlah suara gitu nggak ya? Iya. Oh bercanda sorry. Ya Nggak ya? apa namanya secara praktikal mungkin seperti itulah. Cuman Ya. gue coba lepaskan diri gue dari anasir-anasir itu Ya. supaya apa? Supaya tetap enjoy aja dalam prosesnya. Karena menurut gue ya yang seru tuh begininya. Yes. Prosesnya ya. Iya, kayak terus kalau pertanyaannya besok lu di 2024 gak jadi apa? Enggak apa-apa. Terus kemana tuh? Tetap jadi pengusaha ya? Tetap jadi pengusaha, tidak mengurangi apa yang sudah dimiliki gua. Betul. Gua akan tetap dengan usaha gua. Iya. Bara Foundation gua akan tetap jalan. Berkegiatan di e-sport mungkin akan tetap berjalan. Tidak mengurangi sedikit pun kualitas diri gua dan tidak mendefinisikan diri gua. Cool. Ini Jadi emang- baru ini Ini calon. baru nih, calon anak muda yang Bukan emang yang kayak gue ambisi banget jadi ini gitu. apalagi ambisi keluarganya gitu ya. Eh, Oh, iya. Tapi ini luar biasa sih Bang, ini ya gue jarang lah nemu calon politikus yang emang se-enjoy ini gitu. Jadi Thank you. lu gak ada beban gitu Bang. Oh iya benar-benar Lu harus. gak ada beban. Harus. Makanya Jadi enjoy tuh. Buat- Kelihatan sih dari mukanya enjoy ya. buat politisi muda harus enjoy. Harus enjoy. Apa namanya? Karena ini bagi gua ruang yang ideal. Yes. Apa namanya ruang lu berpikir bisa ideal setidaknya kalau dalam prosesnya lu akan bertemu dengan banyak ketidakidealan Ya. berangkatlah dari titik ideal Oke. jadi berangkat aja dulu dari titik ideal jangan lu berangkatnya udah hitung-hitungan modal berapa Viv jangan gitu Gak jalan yang ada Bang. nggak jalan yang ada Gerak aja dulu. iya berangkat aja dulu dari titik ideal Iya. Ya. jadi berangkat aja dulu dari titik ideal kalaupun nanti di pertengahannya di ujungnya atau dalam prosesnya lu akan menemui banyak ketidakidealan nggak apa-apa namanya hidup Yes. tapi berangkat aja dulu dari titik ideal. Wow. Dan yang paling penting yang gue tadi nyimak ya dari Rafif tuh kayak dia bikin mission statementnya dulu baru dia Yes. bikin action plan karena kebanyakan orang-orang mau nyalek misalnya gue pengen jadi DPR gue pengen ngeraup apa segala macam rencana-rencananya dulu missionnya nggak tahu ya kan itu yang lo cuma Jadi kayak gangsing muter aja iya kan, iya jelas. iya yang penting kesana gitu Ya. ambisinya kesana gitu. Wow. Oke, kita That's Politics. Gue seneng banget hari ini, Din. Happy banget. Happy banget bisa Insightful. ketemu calon yang inspirasional. Semoga teman-teman Gen Z juga bisa jadi kebuka matanya ya soal Yes. politics dan milihnya jadi nggak being apathetic gitu. Bang, terakhir pesan lo buat anak-anak Gen Z biar dia nggak jadi apatis, biar Oke. bersuara dengan bonus demografik sampai 60%, biar kontestasi politik 2024 semakin meriah dan asik gitu. Jadi teman-teman semua 2024 atau setiap pertarungan politik Ya. adalah satu hal yang penting. Kenapa? Karena yang di terms yang bisa lu mengerti lah mungkin itu akan menentukan berapa biaya party lu. Benar. Itu akan menentukan berapa ongkos ngapel lu. Itu akan menentukan ongkos liburan lu. Itu akan menentukan masa depan lu dengan pacar lu. Jadi buat teman-teman semua di 2024 siapapun tolong perhatikan gagasannya. Ya. Kuliti gagasannya dan jangan takut untuk menjadi the agent of change. Wah. Sekali lagi tepuk tangan buat Abang Rafif Bang Rizkola. Thank you banget Put. Lancar semua Dino. pokoknya Lancar Bang, semua, lancar insyaallah. Thank you. That's Politics, gue Puja. Dan gue Dino. See you in another sessions. Bye guys.